Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh hati kita berlimpah syukur karena kembali pagi hari ini rahmat Tuhan telah mempersatukan kita di hadirat-Nya di ruang Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di dalam edisi Rabu 17 Mei 2023 bersama kita disapa sebuah tema, jangan takut, jangan gentar, yang terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat ke-6. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Sang Firman, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami saat beristirahat. Bahkan kini kami telah membuka mata dengan kekuatan dan kesegaran pada tubuh kami. Dan kami akan melewati sebuah hari yang telah Engkau bentangkan di depan kami. Segala yang terbaik Engkau berikan dan Engkau sediakan sebelum kami meminta, sebab Engkau melimpahi kehidupan kami dengan kemurahan dan kasih setia. Tetapi Bapa, kami sungguh menghayati bahwa segala berkat-berkat-Mu tidak akan pernah kami nikmati secara sempurna jika kami tidak hidup berkenan di hadapan-Mu dan seturut dengan rencana-Mu. Maka hari ini bersama dengan segenap sahabat Petra, kami telah berkumpul di hadirat-Mu dan mengarahkan hati kepada-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami, biarlah firman-Mu menjadi makanan jiwa dan kekuatan bagi roh kami, sehingga kami juga boleh menjalani dan melewati hari ini dengan menggenapi segala rancangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah, mampukan untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu, dan kini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema jangan takut, jangan gentar. Bersama kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat ke-6 yang demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Tetapi siapa sih yang pengen takut? Tidak ada seorang pun yang ingin takut, namun kenyataannya selalu saja ada ketakutan dalam hidup kita. Tidak pernah hilang dan lenyap. Dalam segala perkara selalu hadir ketakutan. Dari masalah ekonomi, masalah keluarga atau apapun.
Dalam hal-hal sehari-hari ada kekelemahan, kekurangan, kebutuhan yang membuat kita itu takut dan khawatir. Maka mari semakin kita selidiki dengan jujur. Apa yang selalu menjadi sumber ketakutan kita? Mengapa kita selalu saja takut? Sahabat Petra, kita akan menemukan jawaban karena memang hidup ini tidak pasti. Seandainya semua serba pasti, kita tidak takut. Kenyataannya, memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sejam ke depan bagaimana? Sehari ke depan bagaimana? Seminggu ke depan bagaimana? Sebulan ke depan bagaimana? Kita tidak tahu. Dan itulah yang membuat kita selalu khawatir, selalu takut, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Perubahan demi perubahan, sesuatu yang kita alami ternyata di luar kendali dan kekuatan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini, sahabat Petra, mengajak, benar takut ada dan selalu ada masalah. Tetapi persoalannya, kita menghadapi ketakutan itu. Pertama, hadapilah kenyataan. Itulah mengapa firman Tuhan mengatakan, bukan mengajak kita lari dari ketakutan, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hadapi sesuatu yang benar-benar nyata, realita. Jangan lari dan jangan bersembunyi. Terkadang sesuatu itu terasa berat karena malah justru tidak dihadapi, hanya dipikir terus. Sesuatu itu melemahkan karena memang tidak pernah diselesaikan. Banyak orang terkadang hidupnya penuh kegagalan, studinya gagal justru karena tidak mau berusaha, karena sudah takut menghadapi dosen, takut konsultasi untuk skripsi, takut kalau kuliah tidak mengerti. Lah bagaimana bisa lulus? Ketika ada pekerjaan gak selesai, ya karena takut mengerjakan salah, takut menjadi tidak berkenan, akhirnya pekerjaannya sama sekali tidak dapat diselesaikan. Makanya hadapilah kenyataan yang ada. Memang kita harus berjuang, tetapi justru itulah panggilan hidup. Betapa ironi kalau kita itu sudah kalah dan menyerah bahkan sebelum berperang. Hadapi kenyataan, sebab itu pun adalah proses dari kita belajar. Kita sejatinya kalau mau jujur sahabat Petra, lawang hidup aja memang harus belajar. Dari lahir kita belajar untuk tengkurap, untuk merangkak, untuk rambatan, untuk dapat berdiri, jalan, lari. Hidup memang selalu proses untuk belajar. Kita sekolah, kita bekerja, kita membangun keluarga, semua ada persoalan, semua harus dihadapi karena semua itu membuat kita belajar. Jadi benar ada banyak hal di luar kendali, ada hal-hal yang ketakutan, tetapi jangan dihindari, jangan bersembunyi. Terimalah kenyataan dan jadikanlah proses untuk belajar. Dan dengan demikian kita masih bergerak, dan dengan demikian kita malah semakin kaya dengan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Kedua, serahkanlah pada Allah. Benar, tidak setiap ketakutan itu membuat dan berujung pada keberhasilan. Betapa banyak lalu ada kegagalan, ada kesusahan. Tidak ada jaminan bahwa kalau kita menghadapi semuanya kemudian menjadi lebih baik. Iya,
Tapi kalau prinsipnya pertama kita sudah berani menghadapi, kita tidak lari, dan segala kesulitan adalah proses belajar, maka yang kedua jaminannya adalah serahkanlah pada Allah. Jangan takut pada mereka. Di sini yang salah adalah ketika kita fokusnya pada masalah. Tetapi yang lebih penting, fokuslah pada Allah. Ia memberi kita jaminan bahwa Dia berjalan menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ia selalu hadir. Ia selalu terlibat. Bahkan Ia akan setia dan tidak meninggalkan. Ia Allah yang selalu bertanggung jawab pada anak-anak-Nya. Artinya, biarlah ketakutan, kekhawatiran sejatinya selain kita belajar dalam hidup, juga membuat kita belajar melihat perbuatan-perbuatan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah, melihat kuasa Allah yang bekerja dalam hidup. Kita justru semakin mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Benar ada kesulitan, benar semua di luar kendali, tetapi ketika kita menyerahkan Allah, ternyata Allah tetap pegang kendali dalam hidup. Itu jaminannya. Jadi takut itu karena kita telah salah fokus pada masalah, bukan pada Allah yang lebih besar daripada masalah-masalah kita. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya. Biarkan Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, justru saat kita takut, kita tidak akan pernah dapat menikmati hidup. Mulai dari hari ini saja, kalau kita sudah takut, kita sudah tidak dapat bersyukur, kita tidak dapat menjalani dan menikmati hidup hanya karena pikiran dan beban-beban persoalan-persoalan kita. Justru ketika kita takut, kita tidak pernah mendapat jalan keluar apapun. Hidup kita hanya berjalan, tetapi penuh dengan kesia-siaan. Dan akhirnya kita tidak mendapat pelajaran apa-apa. Sekali lagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitannya, kenyataan itu harus diterima, harus dihadapi. Masalah bukan untuk ditakuti, pergumulan bukan hanya untuk diratapi dan disesali. Kedua, tetaplah belajar dan terus belajar. Orang yang berani menanggung beban justru akan menjadi kuat. Orang yang berani memecahkan masalah akan menjadi menemukan banyak solusi. Hadapi, tetapi tentu serahkan dan biarkan Allah bekerja. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan hanya fokus pada masalah. Biarkanlah Tuhan Allah itu pegang kendali. Maka kita lihat bahwa kuasanya lebih besar daripada pergumulan kita. Maka kita akan lihat bahwa Dia begitu setia dan mengasihi anak-anak-Nya. Akhirnya sahabat Petra, ketika kita mengalami kuasa Allah, kita akan selalu bermegah. Bukan hanya pada saat kita kuat, mungkin kita lemah, kita tidak berdaya, tapi kita tidak pernah hancur. Kita tetap akan bersyukur, kita tetap akan bermegah, karena kuasa Allah lebih besar daripada pergumulan kita. Karena melalui perjuangan-perjuangan kita menjadi lebih baik, dan tetap Allah memegang kendali atas hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami terima, supaya kami tidak fokus kepada kesulitan dan ketakutan,
Tetapi kami belajar berani menghadapi kenyataan, belajar untuk mau berproses dan mengalami kuasa Tuhan bekerja, memegang kendali dalam kehidupan kami. Kini Bapa, kami mohon penyertaan di sepanjang hari ini. Lindungi kami, jauhkan kami dari penyakit, godaan, ataupun kecelakaan. Mampukan kami menyelesaikan tugas kewajiban kami, supaya setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami digenapi. Kami pun berdoa bagi sahabat Petra yang sakit, Tuhan lawat dan sembuhkan. Yang usia lanjut, Tuhan lindungi dan limpahi damai sejahtera. Engkau tuntun setiap keluarga dalam kedamaian kerukunan. Engkau pelihara dan Engkau lindungi sehingga tidak berkekurangan suatu apapun. Engkau tuntun anak-anak kami yang belajar, yang menghadapi ujian. Engkau mampukan anak-anak kami yang berkarya dan bekerja, supaya talenta mereka sungguh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kini kami siap untuk menghadapi dan melewati hidup ini bersama dengan tuntunan tangan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita dalam membuka hari bersama Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Rabu 17 Mei 2023. Dan dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, sekalipun dalam kebersamaan yang singkat ada atur tutur ucapan saya yang kurang berkenan. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yusef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.